Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini hari Senin tanggal 18 Juli 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di pair USD, ada Euro USD, GBP USD, USD Kanada, USD Jepang Yen, serta USD Swiss franc. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame weekly. Oke, setelah kita lihat di time frame weekly, kecenderungan di minggu kemarin terjadi penurunan ya, candle turun yang cukup besar, tapi ada perlawanan buyer di mana membentuk ekor panjang dan memiliki body yang seolah-olah seimbang ya, ekor dan bodinya ini. Jadi seperti apa kondisinya setelah kita menemukan ya, atau memberikan tanda di sini ada weekly support dan di sini ada weekly open dan high yang terbentuk. Fungsinya apa? Jika minggu ini ya terdapat kenaikan hingga melebihi harga pembukaan di sini ya di 1.01854, kemungkinan harga akan kecenderungannya menjadi naik. Itu yang pertama. Dan kemudian kalau kita turunkan di time frame daily, di sini juga ada pembentukan yang namanya bullish engulfing. Oke, Anda bisa lihat. Ini ada bullish engulfing ya, di mana candle merah dimakan oleh candle hijau ya. Dan ini juga saya tandain ada open daily yang di bawah ini ya di 1.00206. Artinya apa? Jika harga ini ya hari ini dia berhasil break di bawah 1.00206, artinya akan meneruskan penerusan tren turun. Tapi kalau dia belum sampai dengan area open daily ini ya 1.00206, artinya masih ada kecenderungan, ada kenaikan, ada potensi akan menguji area resisten yang terdekat sampai dengan area weekly open atau high resisten. Oke, ini yang pertama dari time frame daily ya. Dan kemudian di time frame H4 posisinya terlihat, kalau di time frame H4 ada area sideways ya, Anda bisa lihat ya, ini ada pembentukan area sideways di mana harga hanya bergerak konsolidasi setelah ada penurunan yang cukup signifikan. Anda bisa lihat ini turun, kemudian ini membentuk area base di mana sudah ada batasannya yang sudah kita gambarkan. Resisten paling tertinggi di area yang terdekat di sini adalah 1.0124 sampai dengan area supportnya di sini di 0.99522. Ini adalah terendah di minggu kemarin. Oke, ini yang pertama ya. Kita lihat dulu di time frame 1 jam untuk kita seperti apa akan terjadi ya di kondisi yang seperti ini. Yang pertama, perhatikan, karena ini membentuk area sideways, maka di sini ada tanda yang sudah saya masukkan ya, ada area resisten terdekat dari harga running dan area support, di mana area resisten ini akan menjadi area sell kita ya. Ini adalah area sell, karena kalau sideways yang bisa kita lakukan strateginya adalah sell di atas, buy di bawah. Jelas ya? Tapi hati-hati, harus dipasang stop loss. Karena apa? Kalau tidak dipasang stop loss, contoh Anda sell di sini, ternyata harga berhasil breakout dan menuju area weekly open atau high-nya ini ya, maka potensi Anda tidak kerugian Anda tidak terlalu besar. Artinya di situ. Begitu juga dengan ketika harga menuju ke area sini. Kalau menuju area sini ya Anda buy harus pasang stop loss di bawahnya, takutnya akan turun lebih jauh lagi ya. Tapi kalau di sini nanti, intinya di sini untuk mempermudah, gampangannya gini. Kalau di sini nanti akan membentuk pattern yang terbentuk baik single pattern, double pattern atau triple pattern, Anda boleh sell ya, taking profit minimal 50%-nya atau area support. Begitu juga kebalikannya, kalau di sini ada pembentukan pattern naik seperti ini ada bullish engulfing, Anda bisa buy ya, pasang stop loss di bawahnya, likuidasi minimal 50% sampai dengan area resisten ya. Jadi seperti itu. Kalau kita kasih skenarionya seperti ini. Yang pertama ya, ini posisinya dia akan bergerak mendekati area resisten terdekat dan bergerak hanya terbatas seperti ini ya. Jadi menunggu mana dulu yang akan di breakout. Kalau Anda mau main safe ya, tunggu aja dulu area mana dulu yang di breakout, baru Anda transaksi. Seperti itu ya. Kalau belum ada pembentukan atau belum break di wilayah yang mana yang akan di break, baik di resisten atau area support, jangan transaksi dulu
ya kalau mau safe. Tapi kalau Anda mau istilahnya mau mencari peluang, boleh Anda bisa sell di area resisten, Anda boleh buy area support. Nah, contohnya seperti ini kalau breakout resisten maka dia akan bergerak menuju ke sini ya. Besar kemungkinan akan terjadi penurunan. Nah, seperti ini gambarannya ya. Yang kedua, yang ketiga ya, skenarionya adalah kalau dia break area support seperti ini break ya, di break maka dia akan tes weekly supportnya, kemudian dia retest, baru dia akan turun ya. Jadi ini gambarannya dari market Euro USD. Saya akan kembali ke market GBP USD ya. Kita mulai juga time frame weekly. Anda bisa lihat ini sudah ada pembatasannya. Weekly open 1.20328, weekly supportnya 1.12603. Ini pergerakan di minggu kemarin, di mana candle impulsif bearish cukup kuat penerusan dari minggu-minggu sebelumnya yang ini. Ya, Anda bisa lihat nih ya. Nih turunnya juga cukup signifikan. Nah, Anda bisa lihat ini masih kondisinya kuat turun ya, akan menguji area support juga di wilayah ini. Nah, ada area support di minggu ini akan menguji ke wilayah ini di kisaran 1.14116 ya. Tapi kita lihat dulu pergerakan yang terdekat saat ini adalah wilayah ini ya. Nih, ini akan kita bredel lagi. Seperti apa analisa hari ini? Kita turunkan dulu di time frame daily. Di time frame daily ya, kalau kita lihat ya, pergerakan masih belum terlalu signifikan ya, tapi dia sudah berhasil membentuk area support terbaru atau weekly support, yaitu di 1.17603. Apakah hari ini akan terjadi kenaikan menuju area resisten atau weekly open? Kita coba turunkan di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam terjadi pergerakan swing ya. Ada lower low, lower high, lower low, lower high nih ya. Dimana dia sudah breakout structure, ini sudah di breakout ya, ini terjadi breakout structure, mungkin saya akan tandain ya, ini sudah terjadi breakout structure ya, wilayah ini kurang lebihnya. Sebentar, nah seperti ini ya, terjadi breakout structure, dan kemudian harga membentuk lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, ini menuju lower high. Apakah akan terhenti di wilayah sini? Bisa saja memungkinkan dan terjadi lanjutan penurunan ya di sini. Jadi langsung aja kita buatkan skenarionya ya. Sebentar, saya coba turunkan time frame 1 jam dulu. Ya, time frame 1 jam kita mungkin ada tanda yang bisa kita dapatkan. Nah, di time frame 1 jam seperti ini kondisinya ya. Jadi besar kemungkinan dia akan mendekati area resisten di sini, area resisten ini sebelum dia melanjutkan penurunannya. Jadi skenarionya adalah untuk hari ini ya, untuk hari ini saya akan menunggu area resisten ini untuk menjadi area sell. Intinya di area mendekati resisten dan mendekati area weekly open. Ini aja, nanti di mana di sini ada pembentukan pattern terbentuk baik single pattern, double pattern atau triple pattern, baru sell di wilayah ini. Dan targetnya adalah dia harus break di wilayah weekly support dan membentuk area support terbaru. Nah, gambarannya seperti ini ya untuk GBP USD. Kita berlanjut di market USD Kanada. Kita juga mulai time frame weekly ya. Nah, di USD Kanada kalau kita lihat di time frame besar ya, ini perhatikan, ini sudah saya tarik menggunakan Fibonacci retracement ya, untuk saya mengetahui pergerakan naiknya ini sudah berada berapa persen dari Fibonacci retracement. Saya tarik dari titik A sampai dengan titik B, keluar level-level ini ya. Fungsinya untuk apa? Karena ini terjadi swing bergerak naik ya, tapi meskipun tidak signifikan ya kecenderungannya, tapi naik karena di sini ada higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high ya. Kemungkinan besar ini akan menuju ke area minimal EMA 50 lagi untuk menyentuh higher low lagi ya, mendekati area 23,6% yaitu di 1.26310. Ini untuk time frame weekly. Bisa terjadi area sini akan menjadi titik pembalikan atau penerusan dari tren naik ini. Ya, Anda bisa lihat, dan di sini sudah saya tandain juga. Sebentar saya kasih perbesar ya. Kemarin tertahan di area 38,2% ya, belum sampai area 50% yaitu di 1.30200. Seperti apa kondisinya? Yang pasti ini ada ekor panjang dan memiliki body tidak besar daripada ekor, artinya tekanan seller cukup kuat. Di sini membantu weekly resistance 1.32236 ya, kemudian
Weekly opennya 1.29380. Artinya kalau minggu ini Senin sampai Jumat terjadi penurunan, breakout di bawah weekly open 1.29380 akan terjadi lanjutan penurunan, bisa akan menguji area EMA 50. Oke. Kita lihat lagi di time frame yang lebih kecil, kita lihat time frame daily untuk USD Kanada. Nah, di time frame daily ini perhatikan ya. Ini tepat ya, ada bullish engulfing yang terbentuk ya, ini di hari tanggal 14 ya. Nih, di hari Kamis terjadi bullish engulfing, tapi hari Jumatnya terjadi candle turun. Artinya menguji 50% dari bearish engulfing, dari bullish engulfing. Ya, selalu saya katakan jika terjadi bullish engulfing biasanya akan menguji minimal 50%. 50% ya berkisaran di area saat ini, yang saat ini sedang berjalan, yaitu di 1.30229 yang saat ini lagi berjalan. Kalau hari ini dia berhasil breakout area open daily yang ini ya. Ya, nih open daily-nya yang ini ya, 1.29794 dan bergerak ke bawah akan kuat menguji ke wilayah ini. Ini bisa dijadikan target entry buy. Ini ya, saya akan tandain ya. Ini kita menemukan area order block juga di wilayah ini. Apakah mampu sampai sini? Nanti kita lihat ya pergerakannya. Sementara ini kita punya tanda di area sini ya. Sebentar. Ya, di sini kita tanda order blocknya. Yang pertama di sini, sekarang kita coba turunkan di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame H4 ya. Nah, di time frame H4 lebih jelas ya, lebih detail. Jadi setelah dia break up structure, ini terjadi break up structure dari bullish engulfing, kemudian dia turun ya, mendekati wilayah ini. Ya, ini potensi juga sebenarnya ya. Ini potensi buy ya. Yang pertama, sebelum di sini ya, saya akan buy dulu di sini. Saya akan uji apakah dia mampu dari sini ada terjadi penolakan nih. Karena ini potensinya bagus ya. Ini kita tandain di sini akan untuk kita uji buy. Tapi kita turunkan dulu di time frame 1 jam. Ini kita temukan di sini ada wilayah yang cukup bagus untuk kita jadikan titik entry ya di sini. Ini bisa jadi kita jadikan titik entry ya. Nih, kisaran di sini. Kan di sini ada wilayah yang namanya order block. Oke. Ini satu. Kemudian di sini juga ada area imbalance. Ini ya, di area imbalance batasannya di sini. Oke. Wilayah imbalance. Ya, semoga aja tidak terjadi breakout order block ya. Tapi bisa menjadikan pembalikan atau pembentukan pattern di wilayah ini untuk kita bisa targetkan buy. Semoga aja ada penurunan menuju area sini dan membentuk pattern naik, kita bisa buy. Likuidasi terdekat adalah di area resisten di 1.30723. Oke, ini untuk USD Kanada. Kita berlanjut di USD Jepang Yen dan kita mulai lagi di time frame weekly ya. Kita lihat di time frame weekly kondisinya. Nah, di time frame weekly seperti ini ya, ada pembentukan ya bullish. Ini perhatikan, ini ada bullish yang cukup kuat dan cukup signifikan sekali. Kalau USD Jepangnya memang kuat naik ya, karena dolarnya kemarin juga sangat tinggi sekali mengikuti harga dolar USD Jepang Yen ini. Jadi dia naik membentuk weekly resisten ya, tertingginya 139.394 dan pembukaannya adalah di 136.084 dan di sini ada wilayah support terdekat 136.699. Harga saat ini 138.298. Kita lihat di time frame daily dulu ya. Nah, di time frame daily yang bisa kita dapatkan ya, di sini ada breakout impulsive bullish dan ini terjadi yang namanya koreksi ya. Ini terjadi yang namanya koreksi. Apakah dia mampu meneruskan kenaikannya atau dia akan menguji area support dari dua level ini? Kita lihat di time frame 4. Time frame 4 membentuk pola ya, bukan pola sih, lebih tepatnya dia retest ya, dia retest ke area support 137.750. Sebenarnya kalau kondisi seperti ini ya teman-teman ya, perhatikan, ini bisa dijadikan acuan Anda bisa buy area support setelah ada pembentukan pattern baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Jadi sederhananya seperti ini ya, sederhananya seperti ini. Ini menurut saya ini masih retest menuju ke wilayah ini. Ini akan saya pantau
Jika ada pembentukan pattern terjadi baik single pattern, double pattern atau triple pattern, saya akan buy dengan likuidasi terdekat di weekly resistance yaitu di 139.394. Sederhana gambarannya seperti ini karena trennya kuat naik ya. Trennya kuat naik, tinggal memastikan aja pattern terbentuk seperti halnya ini. Ada bullish spin bar, dia naik ya. Terus kemudian bullish engulfing dia naik ya. Ini ada bullish engulfing lagi dia naik. Intinya di situ aja. Kalau di sini ada pattern naik ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, baru Anda buy. Oke. Kita berlanjut di market USD Swiss franc. Di USD Swiss franc, nah, ini malah terjadi bearish spin bar ya. Ini terjadi bearish spin bar ya, di mana ada weekly resistance di 0.98859. Sebentar. Ini ya weekly resistance nih ya, nih. Dan kemudian ada area weekly support 0.97567 dan weekly open 0.976666. Ada bearish pin bar cukup besar, seller menekan, dan di sini sudah saya tarik juga menggunakan Fibonacci retracement. Nanti kita lihat yang lebih detail lagi ya. Di time frame daily kita lihat dulu. Nah, ini karena ini ada pembentukan bearish engulfing, hati-hati di sini ada bearish engulfing open daily ya, ini ada bearish engulfing. Ini saya tandain supaya apa? Kalau ini terjadi candle break di atas open daily artinya dia akan naik. Saya tandain di sini. Jelas ya, terjadinya bearish engulfing besar kemungkinan dia akan menuju ke wilayah area 50%, 0.96904 atau area support 0.96787 akan mendekati wilayah ini baru dia naik. Kemungkinan besar seperti itu. Untuk hari ini seperti apa? Ya, mendekati 50% ya, bisa menjadi titik uji. Nah, ini juga sudah saya tandain ada area double top nih. Top pertama ya, dia turun, top kedua membentuk M ya. Ini artinya double top. Ini kemungkinan besar akan terjadi turun. Kalau mau sell wilayah ini sekarang boleh nih sell. Bagus ini untuk sell. Ya, menurut saya seperti itu. Kalau kita tandain target TP-nya sampai berapa? Minimal area resisten di sini yang membentuk area double top ini ya, kita tarik ke bawah ya, menuju neckline dan kita copy. Nah, minimal Anda bisa likuidasi terdekatnya adalah 50% sampai dengan area support 0.96787 atau di wilayah ini berapa ini, kisaran 0.96586. Make sense ya, ini kondisinya ya, ini kondisinya. Oke, kita lihat di time frame 1 jam apa yang bisa kita dapatkan. Di time frame 1 jam halnya sama ya, tidak ada perbedaan. Besar kemungkinan dia akan bergerak menuju area 50% yaitu 0.96904. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan channel ini, video ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama, serta jangan lupa share video ini ya ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.